berjumpa lagi dengan channel Jario Story Official, channel yang membahas tentang dunia perkopian, dunia bisnis online, dan dunia perkebunan tentunya. Nah, ini kita adalah lanjutan dari video sebelumnya, ya, masih edisi pengecekan, ya, pengecekan rutin dari Jario Story Official, ya. Jadi selaku owner Jario Kopi juga, oke. Nah, sebelumnya silakan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu sebelum kita mulai keliling-keliling tentunya. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini kita keliling, lihat kebun kopi kita. Nah, ini ada buahnya banyak ya, sedikit lumayan banyak. Nah, seperti kita bilang ya, kalau di pohon kopi yang sudah berumur agak tua seperti ini, dia buahnya bukan hanya di luar tapi di dalam juga banyak, kayak bisa kita lihat. Ini ada. Nah, kalau yang ini adalah kopi muda teman-teman, ya. Ini kopi muda Arabica jenis varietas Ateng Super. Jadi seperti ini, ya, masih hijau. Ya. Ayo kita keliling, ya teman-teman. Ini video saya rutin pengecekan selalu saya upload nih, saya buat teman-teman, ya, biar kita sama-sama lihat perkembangannya sampai dia nanti panen, ya, sampai masa pemangkasan nantilah. Kita lihat teman-teman. Nah, ini juga banyak sekali buahnya teman-teman ya. Hehe, keren sekali. Nah, ngomong-ngomong ya, sedikit cerita tentang ataupun saya mau sedikit sharing pengalaman saya ya, selaku petani kopi, penjual kopi juga, dan penjual kopi online ya. Kalau teman-teman mau tahu ya, jadi saya penjual kopi Gayo ya. Kemana sih paling jauh saya jualnya ya, dalam bentuk bubuk ya teman-teman. Di kemana sih paling jauh? Itu kalau di Indonesia itu paling jauhnya di Papua teman-teman ya. Pernah dapat pembeli dari Papua ya, karena kebetulan saya di marketplace ya. Dan kebetulan ya, kalau ongkir itu lebih mahal dari harga kopinya teman-teman ya kalau ke Papua. Cuma untung saja ada voucher ongkir, gratis ongkir yang disediakan oleh marketplace ataupun platform e-commerce yang saya pakai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, kopi ini yang ada di kebun ini yang seluas hampir 8 rantai ini tidak kita jual dalam bentuk gelondong atau gabah, tapi ini nanti kita proses semua teman-teman untuk kebutuhan roastery saya ya, roastery kami, langsung kita proses untuk bahan pokok, bahan baku untuk kebutuhan roastery kita yang nanti dikemas ya, yang nanti kita roasting tentunya jadi bubuk ya, seperti ada di video-video di channel ini ya, di video-video yang lain ya, boleh dicek gitu ya teman-teman. Kita juga ada video aktivitas roasting kita teman-teman. Ini bisa kita lihat teman-teman ya, ini merah. Memang sudah ada sih yang merah-merah itu kan kita petik juga, tapi belum banyak ya. Kita proses juga untuk kebutuhan roastery. Ya, jadi kalau sebagian mayoritas masyarakat di sini hasil panennya itu langsung dijual ke dalam bentuk cherry atau gelondong di sini, ataupun ada juga yang memproses sampai dia jadi biji yang masih lapisi kulit tanduk kak ya, gabah namanya kalau di sini, gabah basah itu. Kebanyakan petani itu menjualnya dalam bentuk cherry merah ataupun gabah basah ya. Nah, kalau saya sendiri karena memang saya adalah seorang roastery, saya punya bisnis roastery, penjual kopi tentunya bubuk kemasan ya. Jadi saya dari kebun ini kita proses sampai jadi bubuknya teman-teman ya. Nah, kalau dari kebun ini sendiri biasanya hasil panennya itu kalau cuman mengandalkan dari kebun saya itu cuma cukup ataupun 3 bulan saja sih, 3 bulan saja untuk stok bahan untuk keperluan roastery saya. Selebihnya saya harus beli bahan baku dari petani yang lain. Ya, doakanlah saya nanti punya bisa ekspansi lagi kebun kopinya ya, biar semua bahannya dari kebun sendiri teman-teman. Jadi prosesnya itu dari hulu ke hilir ya. Jadi saya dari kebun sendiri, proses sendiri, jual sendiri sampai ke target
targetnya teman-teman ya. Pemandangannya indah sekali kalau di kebun seperti ini teman-teman ya. Nah ini dia, kita lihat buahnya ya, ini banyak teman-teman. Ketika merah memang tidak serentak sih merahnya nanti. Nah ini ya, ini kalau dari luar ini kan kopi yang sudah dipangkas sih sebenarnya. Kalau ini kopi muda ya, belum banyak ya, ini 3 tahun lagi. Kalau ini memang kopi nah ini kopi yang muda tapi lebih tua dari yang tadi teman-teman ya, buahnya lebih banyak. Nah kalau ini kopi sudah lumayan tua ya, tapi buahnya masih ada teman-teman, masih banyak ya. Nanti ketika yang kopi yang di samping kopi mudanya sudah besar, itu nanti kopi yang tuanya harus kita tebang. Apabila kopi yang muda ini sudah bisa menggantikan buahnya, kira-kira sudah banyak ya. Nah seperti ini, kalau udah seperti ini semua, udah bisa siap-siap kita untuk mengganti menebang ataupun menebang lah kopi yang tuanya teman-teman. Yuk kita keliling lagi ya, banyak juga kan buahnya, keren sekali. Saya sendiri kalau di kebun gini ya betah sih. Kenapa? Karena memang pemandangannya hijau selalu teman-teman. Wah seperti ini, saya suka kali yang batang kopi muda tapi banyak buahnya. Nah kalau ini, nah ini juga banyak buahnya teman-teman. Memang dia terlihat dari luar seperti itu kan, ketika kita buka banyak buahnya teman-teman. Hei, waduh keren sekali teman-teman. Hehe, macam ini ya, saya seperti pembawa acara anak-anak ya, padahal kan bukan. Nah, bisa kita lihat ini ya, buahnya dari di luar dan di dalamnya juga banyak teman-teman. Di sini lumayan apa sih? Ini baru dibersihkan sih. Rumput yang di sekitaran kebun kopi ini ya. Wah keren, banyak. Wah ini dia ada ya. Nah ini juga saya suka, kopi muda tapi buahnya seperti ini saya suka. Walaupun tidak sebanyak kopi tua ya buahnya, karena dia cuma cabangnya belum banyak, rantingnya itu belum banyak teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sampai di sini dulu teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe dulu teman-teman dan di like ya. Saya pamit.